darahnya tuh aman kan? Iya, benar banget. Hai Bekasinians, selamat datang di Nyokcast, tempat obrolan seru dengan narasumber yang tentunya menarik. Halo Kasinians, welcome back to Nyokes. Hari ini bareng sama gue Revi dan narasumber kita yang gak kalah menarik dan inspiratif banget nih, Kak Zahra. Hai. Jadi Kak Zahra tuh pernah ikut Putri Kartini Indonesia 2019-2020 dan pernah ikut Most Intelligent Kartini Indonesia 2019, Putri Kampus Indonesia Jawa Barat 2020, Putri Kampus Indonesia 2020, dan Duta Pajak Kota Banten. Nah, aku pengen tahu dong pengalaman Kak Zahra ini ikut Putri Kartini Indonesia 2020 itu gimana sih, Kak? Yang pasti pengalaman aku pada saat ikut Putri Kartini Indonesia itu luar biasa banget. Dan ya. kebetulan jadi yang tadi Most Intelligent itu ternyata dia tuh satu kategori. Oh, satu kategori. Ya, dan luar biasa banget. Alhamdulillah, puji syukurnya aku dapat 2 kategori sekaligus, jadi juara 1 plus Most Intelligent. Oh, gitu. keren banget nih Kak Zahra. Dan aku juga pengen tahu dong tentang Putra Putri kampus ini apa sih? Oke, jadi Putra Putri Kampus Institut Setiami nih Kak, ini tuh merupakan brand ambassador dari Institut Setiami yang merupakan wadah dan aspirasi untuk mahasiswa atau mahasiswi khususnya dalam bidang seni, terus ada entrepreneur, sosial, modeling, dan banyak banget nih Kak. Dan kita juga dipilih sebagai icon untuk mempresentasikan kampus kita ke banyak masyarakat nih Kak, kayak misalnya ke sekolah-sekolah di SMK, SMA, SMP, bahkan kita keluar kota seperti Kota Padang dan banyak banget kota-kota besar di Indonesia lainnya. Seru banget pasti ya. Seru banget. Wah, keren banget ya. Ternyata selain menjadi panutan bagi mahasiswa lain nih, dengar-dengar Putra Putri kampus ini sering ngadain acara ya. Yes, betul. Dan kegiatan dan ada kegiatan sosial di dalam waktu dekat ini itu donor darah, benar gak? Yes, benar banget Kak Revi. Jadi kita ini sebagai Putra Putri kampus, kita juga ada namanya program kerja nih Kak. Nah, program kerja itu salah satunya di bagian sosial. Jadi kita juga bisa kerjasama nih sama yayasan dan komunitas khususnya di Bekasi untuk bisa membantu dan bisa membawa kebahagiaan Kak, khususnya untuk anak yatim piatu contohnya gitu. Terus kayak misalnya kita buka puasa bersama, ada surround the road juga, terus ada namanya open donasi kalau misalnya kita bencana-bencana alam atau bencana-bencana lainnya yang mungkin kita juga nggak mau nih ya Kak Revi ya. Dan yang tentu juga nih kita juga akan ada yang namanya donor darah nih di di 19 Juni 2021 ini. Oke. Dan membahas tentang donor darah nih, aku mau tahu dong kenapa banyak banget sih persyaratan kalau misalnya kita mau donor darah? Oke, jadi kenapa sih kita harus banyak banget yang namanya persyaratan kalau mau donor darah? Jadi namanya donor darah nih Kak, orang yang mau menerima darah ini pasti kan pengennya mau menerima darahnya tuh aman kan? Iya, benar banget. Jauh banget yang namanya dari bibit-bibit penyakit gitu. Nah, jadi kita nih sebagai pendonor harus banget nih jawab jujur ya ke Pak MI-nya bagaimana kondisi kita saat ini. Kayak misalnya dia udah dites, terus ternyata aduh maaf ya ini darahnya misalnya terlalu tinggi atau rendah, nah itu benar-benar harus dites dengan sesuai tes-tesnya gitu. Jadi kita nggak bisa bilang kita tuh sehat tapi ternyata pas begitu dites itu tuh nggak sehat gitu, karena kan yang pasti Palang Merah Indonesia ini bukan laboratorium darah Kak. Iya, benar juga ya. Iya, jadi kita tuh harus jawab jujur ke Palang Merah Indonesia supaya darah yang didonorkan bisa bermanfaat dan yang pasti jauh yang namanya dari penyakit. Oke. Nah, benar banget nih. Kalian kalau misalnya mau donor darah, bilang aja kalau misalkan emang kalian nggak enak badan atau apa, kan PMI itu bukan laboratorium ya. Jadi kalian harus jujur aja gitu apa adanya. Betul. Daripada menyusukan orang lain kan ya. Yes, benar banget. By the way nih Kak, gimana sih rasanya pas diambil darahnya itu? Biasanya kan anak muda zaman sekarang tuh udah parno gitu ya ngelihat jarum suntik, jadi kayak udah overthinking duluan gitu malah pas malam-malamnya. Ini dia nih sebenarnya kebanyakan orang-orang takut kalau namanya donor darah itu pasti sakit. Padahal nih ya sakit itu ya ampun cuma sedikit doang. Kayak misalnya kalian tuh digigit semut, tau nggak sih kayak gimana? Malah lebih baik kita donor darah daripada disakitin sama pacar gitu. Oh iya.
Kalau sakit sama pasien itu kan berbulan-bulan bahkan bener. tahunan gitu ya. Nah kalau donor darah itu sakitnya cuma sebentar, karena di saat kalian nih donor darah cuman butuh waktu 15 menit loh. Jadi nggak lama banget, tapi yang pasti bermanfaat. Karena kita kan sebagai putra-putri kampus nih pengen banget nih teman-teman banyak banget yang donor darah, khususnya nanti di hari Sabtu 19 Juni 2021. Betul sekali. Ngomong-ngomong soal donor darah nih, apa aja sih manfaatnya dari donor darah ini? Manfaat dari donor darah sendiri nih kak, yang pasti nih kalau misalnya kita mendonorkan darah setiap 3 bulan sekali, terus kita itu bisa menolong dalam satu kantung ya kak, kita bisa menolong 3 orang. Satu kantong Maksimal 3 sampai orang. 3 orang. Nah kebayang nggak sih kalau misalnya kita setahun kita bisa donor darah rutin kayak misalnya 4 kali berarti Iya. kan ya. Terus berarti ada berapa orang tuh kak yang kita selamatkan? 3 dikali 4 kali 12 orang guys. 12. Nah, berarti banyak banget kan orang yang kita tolong. Sebanyak 12 loh setiap tahunnya. Kalau 2 tahun berarti 24. Iya. Kalau 3 tahun dan bertahun-tahun, dan kita juga yang pasti nih namanya donor darah, nggak ada yang namanya efek sampingnya nih kak. Jadi Oh, kita nggak ada ya? khawatir. Iya. Dan yang pasti bermanfaat bagi banyak orang, kita juga yang pasti jadi sehat juga. Iya, Jadi betul. jangan lupa ya untuk donor darah, khususnya di Institut Setiami di hari Sabtu 19 Juni 2021. Nah, itu kan tadi kita udah ngomong-ngomong panjang lebar tentang donor darah. Sebenarnya di donor darah ini efek sampingnya itu apa sih? Efek sampingnya tadi sudah kau kasih tahu nih kak. Jadi kita nggak ada yang namanya efek samping, dan udah terbukti banget di internasional juga nggak ada yang namanya efek samping gitu. Karena yang pasti aman banget. Karena suntikannya itu jarumnya itu satu untuk 1 orang kak. Jadi nggak satu jarum itu untuk rame-rame. Jadi benar-benar aman banget. Apalagi dalam kondisi pandemi seperti saat ini Iya, kan. benar ya, benar banget. Iya, jadi kita kan sebagai putra-putri kampus juga benar-benar memperhatikan protokolnya. Apalagi kalau untuk orang-orang banyak gitu. Jadi kita benar-benar memperhatikan sedetail mungkin. Dan yang pasti Palang Merah Indonesia juga sudah menyiapkan banyak jarum suntik untuk para pendonor seperti itu kan. Jadi udah dipastikan ini higienis dan gak bakal ada kotoran yang ada di darah kalian itu kan. Pokoknya udah terjamin banget ya. Iya aman, pokoknya intinya jujur aja. Pas waktu mau diambil tuh kita harus gimana sih kak? Biar kayak nggak ada kesalahan pas kita diambil darahnya tuh. Oke, jadi pada saat kita lagi donor darah nih kak, Ya. kan nanti kita dicek nih ya, kira-kira darah kita tuh ada di sebelah kanan atau sebelah kiri. Oh, yang oke. pembuluh darahnya itu Iya. kira-kira lebih besar yang mana. Dan di saat kalian misalnya udah sering di kiri, ya udah di kiri aja gitu. Jadi Oke. nah kalau untuk yang pertama kali banget nih sebagai pendonor darah paling pertama, kalian harus benar-benar tanyakan ke petugas Palang Merah Indonesia-nya. Kira-kira kita itu ada di bagian mana gitu, ada di kanan atau di kiri. Iya. Karena kalau misalnya di kiri ini kita kecil pembuluh darahnya, kita akan terus ditusuk gitu loh. Oh, iya. Misalnya gitu, ya. Tapi yang pasti tetap aman ya, karena Palang Merah Indonesia juga nggak mau nyakitin kalian. Iya. Jadi kalau misalnya dari sebelah kanan yang lebih besar, berarti dia udah sebelah kanan lagi. Dan yang kedua, kalian juga harus relax. Jadi nggak boleh namanya tegang tuh kak. Jadi di saat darahnya sudah ngalir nih, kita harus relax. Dan yang ketiga, kita juga tetap tenang dan keep calm gitu. Oke, keep calm. Keep calm, tenang. Pokoknya tenang-tenang aja. Sabar-sabar aja. Pasti bakal baik-baik aja ya. Baik-baik aja. Gak kerasa nih udah di akhir aja. Makasih banget ya Kak Zahra udah datang di Nyokes. Terima kasih Devi, terima kasih juga untuk Yokes. Nah, untuk kalian jangan lupa ya untuk donorin darahnya di Institut Setiami tanggal 19 Juni 2021. Oke, see you di the next Nyokes.